di pinggiran Klaten, di mana jalan aspal mulai retak dan lampu jalan bergeming seperti penjaga yang lelah. Berdiri sebuah rumah potong ayam yang selalu sibuk sejak pagi buta sampai malam. Bangunannya tidak besar, dinding semen yang sudah berlumut, atap seng yang kerap berisik saat hujan, dan halaman sempit di mana tumpukan jerami, kotak-kotak plastik, dan kotoran ayam bertumpuk seperti tanda bahwa kehidupan dan kematian berputar di tempat itu setiap hari. Orang-orang dari pasar besar sering berkata, pasokan dari Pak Jaya selalu lancar, ayamnya segar, harganya pas. Nama pemilik Pak Jaya telah menjadi alasan sederhana bagi para pengepul dan penjual di kota untuk mengangkat bahu. Bisnis berjalan, rezeki mengalir seperti ritual yang tak boleh diganggu. Tetapi di antara deretan kios dan rumah penduduk yang mulai bercampur dengan gudang dan pabrik kecil, ada bisik-bisik yang tak pernah berhenti. Warga kampung yang pulang larut kerap mendengar suara tangisan anak kecil lembut, getir, seperti seseorang yang kehilangan sesuatu yang paling berharga. Tangisan itu tidak berasal dari jalan besar atau rumah tetangga. Ia datang dari sisi belakang rumah potong, di antara tumpukan ijuk dan sumur tua yang tak terpakai. Beberapa ibu menutup pintu lebih rapat ketika mendengar. Beberapa anak menempel pada ibunya dan menolak lewat dekat gudang. Kata orang tua, suara itu muncul saat malam mulam tertentu, terutama saat bulan merunduk penuh di langit. Rudy datang ke rumah potong itu pada suatu Selasa pagi. Ia masih muda, dengan tangan yang sudah dikenalkan pada kerja kasar. Rekrutmen langsung, rendah upah, kerja berat, tetapi cepat dibayar. Ia baru dari desa sebelah. Setelah ayahnya meninggal, Rudy memilih merantau supaya bisa membantu adiknya. Ketika pertama kali menjejakkan kaki di halaman rumah potong, yang menyambutnya bukan ucapan selamat datang yang hangat, melainkan bau yang menusuk, bau amis darah campur minyak tanah. Dan sesuatu yang lebih lengket lagi, bau yang seperti mengingatkan tubuh manusia pada sesuatu yang tidak boleh dilupakan. Pak Jaya menyambutnya dengan singkat. Wajahnya yang selalu terlihat bersih dari darah itu justru membuat Rudy merasa aneh, seolah-olah kesibukan telah menipiskan empati. Kerja dari subuh sampai selesai. Jangan banyak tanya, kata Pak Jaya sambil menyerahkan seragam dan sepasang sepatu boot yang berlumuran noda. Suasana kerja penuh ritme, bunyi bel ayam, gesek pisau, gemeretak mesin, suara pekerja yang saling memanggil. Di tengah kebisingan itu, Rudy berusaha menyesuaikan napasnya, mengingatkan dirinya bahwa ini pekerjaan biasa. Hingga malam pertama datang. Malam pertama di rumah potong bukanlah malam yang tenang. Setelah pekerjaan rampung dan lampu neon digantikan lampu pijar yang remang, pekerja tinggal beberapa orang yang berjaga. Di balik dinding, mesin pembersih masih berputar. Tetesan darah masih mendidih pelan di selokan. Rudy duduk di salah satu kursi plastik, mencoba menahan mual. Mata-matanya sempat tertuju pada satu pintu kecil di sudut gudang. Pintu itu selalu terkunci rapat, berkunci besi tua yang berkarat. Ia melihat kunci itu setiap hari, terpasang di engsel yang sama, seperti simbol yang tak pernah berubah. Ruangan itu jangan pernah koba-koba buka, bisik seorang pekerja lama, Pak Anton, ketika melihat Rudy melirik. Itu urusan bos, kita nggak usah ikut campur. Kenapa dikunci terus Pak? Pak Aisennya. Rudy menahan rasa penasarannya. Anton mengangkat bahu. Hak milik bos. Semua tempat punya rahasia. Yang penting kerjaanmu, jangan banyak ikut urusan. Namun bisik-bisik kampung jauh lebih keras daripada teguran Anton. Malam itu, ketika Rudy keluar sebentar untuk merokok, suara tangisan itu terdengar lagi. Lebih dekat, lebih jelas, seakan-akan datang dari balik pintu kecil yang terkunci itu. Tangisan itu seperti suara anak kecil yang sedang mencari ibunya. Nada dan intonasinya membuat jantung Rudy serasa diremas. Beberapa pekerja lain menatap ke arah yang sama, tetapi semua bersikap biasa saja, seolah itu hal wajar. Rudy merasakan telapak tangannya memanas. Ia tahu sesuatu tidak beres. Beberapa hari bekerja membuat Rudy belajar ritme rumah potong. Jam-jam sibuk, prosedur memotong, cuci bersih, sortir. Ia mulai lelah, tetapi rasa ingin tahu tentang ruangan terkunci itu
terus menghantui. Setiap kali lewat, ia memeriksa kunci. Terkadang ada jejak tangan di pinggiran pintu. Terkadang ada serpihan kertas putih yang menempel, seperti kertas kecil yang pernah dibakar. Di malam ketiga, ketika hujan turun tipis dan suasana menjadi sepi karena para pekerja pulang satu persatu, Rudy melihat sesuatu yang membuat darahnya menciut. Di bawah pintu terkunci, ada celah tipis, dan dari celah itu merembes bau yang jauh lebih pekat daripada bau darah ayam. Bau itu manis, tapi busuk. Bau yang membuat perut mual dan pikiran melayang ke sesuatu yang kuno dan tidak seharusnya disentuh. Tidak tahan lagi. Rudy menyelinap membawa obeng kecil yang ia bawa sejak dari rumah. Alat sederhana untuk memperbaiki sesuatu jika perlu. Hujan menambah derak suasana, dan ia menunggu saat yang tepat. Ketika listrik di gudang mati sejenak karena ada petir, semua suara menghilang. Bahkan bunyi jam dinding terasa terlalu keras. Dengan napas tertahan, Rudy memasukkan obeng ke celah kunci. Suara krek kecil membuatnya menahan napas. Pintu terbuka tidak sepenuhnya, hanya cukup untuk mengintip. Apa yang dilihatnya membuatnya tersentak mundur beberapa langkah. Di dalam ruangan kecil itu, yang hanya sebesar kamar tidur, ada sebuah baskom besar berwarna pekat. Baskom itu penuh dengan cairan yang mengkilap di bawah senter kecil Rudy. Darah di permukaan darah, seperti ritual yang tak mengikuti logika. Tergeletak sesajen bunga kering yang sudah layu, sedikit beras, sepotong kain merah yang kusut, dan sebuah kemenyan setengah terbakar yang masih mengeluarkan asap tipis. Di dinding tergantung beberapa kain hitam kecil yang dilipat rapi. Lantai bercampur noda lama dan lebih baru, seolah-olah benda itu digunakan berkala. Itu bukan tempat pembuangan sampah. Itu bukan pula ruang kerja yang biasa. Ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Susunan sesajen itu tampak disengaja seperti upacara yang masih berlangsung di sela-sela kebisingan kerja rumah potong. Rudy merasakan dingin menyusup ke tulang punggungnya. Ia melihat ke sudut ruangan dan menemukan jejak kaki kecil di lantai berlumuran. Jejak itu belum lama. Cetakan telapak kecil dengan patahan seperti yori-yari yang rapat. Napasnya tercekat. Tiba-tiba dari luar terdengar langkah kaki cepat. Lampu di gudang berkedip kembali menyala. Rudy memutuskan menutup pintu dan mengunci ulang. Ia tidak berani membawa kunci itu keluar karena takut ketahuan. Ia kembali ke ruang utama dengan wajah pucat. Matanya menangkap tatapan singkat dari Pak Anton yang sedang membuang sampah. Lagi mual? Ya, Anton menebak. Istirahat dulu. Tetapi sejak malam itu, Rudy tidak bisa berhenti memikirkan baskom darah dan sesajen di dalam ruangan kecil itu. Dalam mimpi-mimpinya, ia melihat cahaya bulan yang penuh dan bayangan seorang wanita tinggi dengan rambut panjang yang kusut mengambang di antara tumpukan bulu dan jerami. Wajahnya samar, tetapi ada sesuatu yang tak salah lagi tentang matanya. Mata yang bukan mata manusia. Dari mulutnya, bukan suara orang dewasa yang keluar, melainkan tangisan bayi dan derai tawa yang dibalik. Warga Klaten sejak lama bercerita tentang Wewe Gombel Roh, perempuan yang katanya mengambil anak-anak, menampakkan diri pada malam-malam berbau busuk dan sering muncul di tempot-tempot yang berkaitan dengan darah. Cerita itu selalu diceritakan di dapur dengan cahaya temaram agar anak-anak tidak berani keluar malam. Rudy, yang pendiam dan tidak banyak ikut urusan, tiba-tiba merasa semua kisah itu tidak lagi hanya kisah. Satu pagi, saat matahari menyorot, panjang dan embun masih membasahi atap seng, ada kabar dari pasar. Pasokan ayam dari rumah potong Pak Jaya meningkat 2 kali lipat semalam. Seorang pengepul mengatakan bahwa kualitas ayam bagus, padahal jumlahnya melimpah. Warga kampung merasakan keseimbangan aneh itu sukses besar, datang bersamaan dengan bisikan-bisikan yang semakin sering. Beberapa tetangga mulai mengaitkan kedua hal itu, yang lain menyingkap wajah mereka dari pertanyaan karena takut mendapat murka. Rudy, yang sejak membuka celah pintu, merasakan sesuatu mulai berubah, semakin sering mendengar tangisan anak di belakang bangunan. Tangis itu tidak lagi selalu jauh. Terkadang ia seperti berputar-putar di dekat telinga Rudy,
saat ia membawa ember ke tempat pembuangan. Beberapa malam, saat ia sendirian membersihkan selokan, ada bayangan melintas cepat di ujung mata seolah-olah ada sosok yang menumpang pada bau darah itu, mengumpulkan sesuatu yang tak terlihat. Naluri sederhana manusia berkata, lari. Tapi, ada satu hal lain yang lebih kuat dari ketakutan perasaan, bahwa ia telah melihat sesuatu yang penting, dan pengetahuan itu akan mengikatnya selamanya jika tidak ia ungkap. Disinilah babak hidup Rudy mulai berubah. Rumah potong yang selama ini baginya hanyalah tempat kerja mendadak menjadi tempat rahasia, sebuah persinggahan antara rejeki yang mengalir dan sesuatu yang melampaui nalar. Di antara bunyi mesin dan tepukan sayap ayam, sebuah perjanjian lama seperti terulang lagi, perjanjian yang bau darahnya lebih kuat dari janji manusia. Di malam yang sama, ketika Rudy menemukan baskom itu, ketika ia kembali ke rumah dengan selembar kain untuk menutup mimpinya, suara tangisan itu terdengar jelas dari belakang rumah potong, lebih dekat dari sebelumnya. Ia berhenti di tengah jalan, melihat arah suara, dan untuk pertama kali menyadari ada kelonggaran di pagar tua yang tampak seperti seseorang sengaja membuka jalur itu. Angin malam membawa aroma yang membuatnya hampir pingsan, darah, dupa, dan sesuatu yang hambar seperti aroma tanah kuburan yang baru digali. Rudy menatap langit. Bulan tampak bulat penuh, memantulkan sinarnya yang dingin ke genteng-genteng desa. Jauh di dalam benaknya, mitos Wewe Gombel yang dulu hanya cerita di warung, kini terasa nyata, sebuah sosok penjaga darah yang menunggu bayarannya saat bulan purnama. Rambut Rudy meremang. Ia tidak tahu bahwa langkah kecil yang ia ambil malam itu, ketika ia mengintip dan kemudian menutup pintu, akan membuka pintu yang lebih besar. Pintu yang menghubungkan dunia manusia dengan sesuatu yang haus dan tak pernah kenyang. Dengan Rudy menutup jendela sempit kamarnya, menempelkan tangan pada dinding dingin, dan mendengar lagi dengan jelas suara anak kecil yang menangis dari arah rumah potong. Tangisan itu seakan memanggil namanya dengan nada lirih. Rudy, malam di Klaten turun seperti kabut basah, menelan suara jangkrik dan desah angin di antara pepohonan pisang. Rumah potong ayam milik Pak Jaya berdiri gelap, hanya disinari lampu gantung kecil yang menggantung di teras depan. Tapi meski tampak tenang dari luar, di dalamnya seperti ada sesuatu yang hidup mengalir, berdetak, dan menunggu. Rudy tidak bisa tidur malam itu. Sejak membuka pintu kecil di gudang, bayangan tentang baskom darah dan sesajen terus menghantui pikirannya. Ia berulang kali terbangun, mendengar suara ayam berkokok sebelum fajar, padahal masih jauh dari pagi. Di sela kantuknya, kadang ia merasa seperti ada yang berjalan di luar rumah kontrakan. Langkah pelan, lalu berhenti tepat di depan jendela. Ia berusaha menenangkan diri, meyakinkan bahwa itu hanya hewan atau bayangan pikirannya sendiri. Tapi rasa dingin di tengkuknya tidak mau hilang. Pagi harinya, ia datang ke rumah potong lebih awal. Embun masih tebal di rerumputan, dan langit tampak kelabu seperti kain basah. Dari keyahan, ia melihat Pak Jaya sedang berdiri di depan ruangan kecil yang terkunci itu. Lelaki itu mengenakan sarung tangan karet hitam, dan di tangannya ada botol kaca berisi cairan merah pekat. Ia menuangkannya ke dalam baskom di ruangan itu tanpa bicara, lalu menutup pintu dengan kunci besar yang sama. Ketika menyadari ada Rudy yang menatapnya dari kejauhan, Pak Jaya hanya tersenyum tipis. "Datang pagi sekali," suaranya pelan tapi berat. Rudy menelan ludah. "Iya Pak, mau bantu bersih-bersih dulu." "Bagus," jawab Pak Jaya sambil menepuk bahunya. Tapi sentuhannya terasa dingin, seperti tangan orang sakit. "Ingat, di tempat ini ada aturan. Selama kamu patuh, kamu akan aman." Ucapan itu menggantung seperti ancaman. Rudy hanya mengangguk, lalu berpura-pura sibuk membersihkan lantai. Tapi matanya tak bisa lepas dari pintu kecil itu. Hari-hari berikutnya berjalan aneh. Rudy mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu tidak ia sadari. Setiap malam Jumat Kliwon, Pak Jaya selalu menyuruh semua pekerja pulang lebih awal, katanya, untuk istirahat. Tapi esok paginya, Rudy selalu menemukan bikus pikas yang tak masuk akal.
lantai gudang yang lengket oleh darah baru, bau dupa yang masih tercium di udara, dan kadang ada bulu ayam yang menempel di dinding, seolah dilempar dari arah bawah. Pernah sekali, Rudy sengaja kembali ke rumah potong diam-diam setelah semua orang pulang. Ia bersembunyi di belakang tumpukan peti plastik dan menunggu. Waktu itu bulan nyaris bulat penuh. Suasana Sanye hanya suara air menetes dari selokan kecil. Ia menunggu sampai hampir tengah malam. Lalu terdengar bunyi grendel terbuka. Pintu kecil itu pelen-pelen dibuka dari dalam. Dari celahnya keluar aroma yang membuat kepala Rudy pening, bau darah bercampur kemenyan. Pak Jaya muncul sambil membawa ember besar. Di belakangnya, Rudy melihat sosok lain, tinggi, kurus, rambutnya panjang menjuntai sampai lantai. Tapi wajahnya tidak terlihat karena tertutup bayangan. Sosok itu membungkuk ke arah baskom, dan dari tubuhnya terdengar suara lirih, seperti tawa dan tangisan anak kecil yang bercampur jadi satu. Rudy hampir berteriak, tapi suaranya membeku di tenggorokan. Ia mundur perlahan, tubuhnya gemetar hebat. Sosok itu mengangkat kepalanya perlahan, dan seolah-olah menyadari ada seseorang yang mengintip. Dari jarak jauh, Rudy bisa melihat matanya putih seluruhnya, tanpa bola mata, seperti dua gumpalan kabut yang berputar. Ia menatap lurus ke arah tempat Rudy bersembunyi. Rudy berlari keluar tanpa menoleh. Ia terjatuh 2 kali. Tangannya terluka oleh kawat besi pagar. Ia tidak peduli. Ia hanya ingin menjauh dari tempat itu. Keesokan paginya, Rudy tidak datang bekerja. Tubuhnya lemas, demam, dan matanya bengkak karena kurang tidur. Tapi sebelum siang, seseorang mengetuk pintu rumah kontrakannya. Saat ia buka, ternyata Pak Jaya berdiri di sana, membawa kantong plastik berisi makanan dan beberapa lembar uang. "Kamu gak masuk hari ini?" tanyanya. "Tenang, maaf Pak, saya sakit," jawab Rudy pelan. Pak Jaya menatap tajam. "Istirahatlah, tapi jangan pernah datang ke rumah potong malam-malam. Ada hal yang tidak bisa kamu pahami." Setelah itu, ia pergi tanpa menunggu jawaban. Tapi setelah pintu tertutup, Rudy melihat sesuatu. Di lantai dekat pintunya, ada jejak kaki kecil, jejak telapak anak-anak basah dan merah, seperti dicelup darah segar. Hari-hari berikutnya, kejadian aneh makin sering. Setiap kali Rudy mencuci ayam, ia melihat bayangan kecil berlari di sudut mata. Kadang-kadang, ada suara tawa anak di antara deru mesin pemotong. Pernah sekali, ia menemukan sehelai rambut panjang terjebak di sela pintu freezer. Padahal semua pekerja laki-laki. Sampai akhirnya, malam Jumat Kliwon berikutnya tiba. Langit gelap tanpa bintang. Udara lembab dan aroma besi mulai terasa di udara. Bahkan sebelum Rudy sampai di lokasi. Entah kenapa, meski disuruh libur, Rudy merasa harus datang. Ada sesuatu yang menuntunnya ke sana, entah rasa penasaran atau panggilan yang lebih dalam. Ketika ia sampai di depan rumah potong, lampu semua padam, tapi dari celah atap terlihat cahaya merah temaram berkelip. Suara seperti bisikan samar terdengar dari dalam, tapi bukan suara manusia. Rudy memberanikan diri mendekat. Dari balik pintu utama, ia mengintip. Di tengah ruangan, Pak Jaya berdiri di depan baskom besar. Di sekelilingnya, ayam-ayam disembelih satu persatu. Darahnya ditampung di baskom itu. Tapi bukan hanya ayam di sudut ruangan. Ada sesuatu yang tertutup kain goni, bergerak pelan, seperti seseorang yang masih hidup. Rudy menutup mulutnya menahan teriak. Dari arah belakang, muncul sosok perempuan tinggi dengan rambut menjuntai panjang. Wiggle, tangannya panjang, kukunya hitam, dan matanya menyala putih. Suara tangisan anak kecil terdengar dari tubuhnya, bukan dari mulutnya, tapi dari dalam tubuhnya. Seperti suara yang terperangkap. Ia berjalan mendekati Pak Jaya, dan tanpa ragu, makhluk itu menenggak darah dari baskom dengan suara mengerikan, seperti seseorang minum dengan haus yang tak berujung. Pak Jaya menunduk hormat. "Ini bulan purnama, Nyai. Aku sudah penuhi bagianku. Jangan ganggu tempatku." Makhluk itu menatapnya lama, lalu berbisik dengan suara lirih, tapi menusuk telinga. "Darah manusia. Kau janji darah manusia tiap purnama." Pak Jaya menegang. Besok aku akan cari," katanya terbata. Wewe Gombel mengeluarkan suara tawa melengking. "Kau sudah terlambat.
Aku akan ambil sendiri. Rudy tidak tahu kapan ia mulai berlari. Tapi tiba-tiba, ia sudah berada di jalan tanah, di belakang rumah potong. Nafasnya memburu, jantungnya serasa mau meledak. Tapi dari kejauhan, ia mendengar suara langkah-langkah kecil mengejarnya. Diikuti tawa anak-anak yang bergema di antara pepohonan. Ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa, hanya bau amis, darah yang terbawa angin. Tapi di langit, bulan purnama menggantung bulat sempurna, memantulkan cahaya pucat ke arah rumah potong yang berdiri di ujung kota. Dan dari sana, samar-samar terdengar suara jeritan panjang seseorang yang tak mungkin dilupakan Rudy seumur hidup. Itulah malam ketika ia sadar, rumah potong itu bukan tempat mencari nafkah semata. Itu tempat darah manusia dan hewan bersatu demi kekayaan yang tak wajar. Dan Pak Jaya, orang yang tampak paling tenang di siang hari, ternyata hanyalah budak dari makhluk haus darah yang menunggu setiap bulan purnama. Wewe Gombel, penjaga darah dari Klaten, dan bau amis yang menempel di tangan Rudy malam itu tak pernah hilang, meski ia sudah mencucinya berkali-kali. Malam itu, Rudy tidak bisa berhenti gemetar. Setelah melihat ritual mengerikan di rumah potong, ia berlari sejauh mungkin, sampai kakinya terasa seperti batu dan dadanya nyaris pecah karena napas yang tersengal. Ia sampai di sebuah warung kosong di tepi sawah, duduk di lantai tanah, dan menangis seperti anak kecil. Tapi tangisnya terhenti ketika angin malam membawa aroma yang sudah sangat dikenalnya, bau amis darah. Ia memandang sekeliling dengan waspada. Tidak ada siapapun di sana. Sawah di sekitarnya gelap, hanya diterangi sinar bulan pucat yang menggantung di langit. Tapi di antara desir angin, ia mendengar suara lain, suara langkah kecil di lumpur. Lalu tawa lirih yang bergema, seperti berasal dari dua arah sekaligus. Rudy, suaranya panjang dan bergetar, seperti datang dari jauh, tapi menusuk langsung ke telinganya. Rudy berdiri terburu-buru dan berlari pulang ke kontrakannya. Tapi ketika sampai di depan pintu, ia melihat sesuatu yang membuat lututnya lemas. Di daun pintu tergantung seutas rambut panjang, hitam dan basah, seperti baru dicuci darah. Ia mundur dengan napas memburu. Dari balik celah pintu, terlihat bayangan kecil melintas cepat, disusul suara ketukan 3 kali dari dalam. Tok tuk tok, buka, Rudy. Suara perempuan berbisik dari dalam rumah. Aku kedinginan. Rudy tahu, suaranya bukan suara manusia biasa. Ia menahan napas, mengambil batu kecil dari tanah, dan melemparkannya ke jendela. Tidak ada respon. Tapi perlahan suara itu berubah menjadi tangisan anak kecil. Tangisan itu semakin keras, menggema sampai terdengar seperti berasal dari banyak mulut. Rudy mundur lagi, lalu berlari meninggalkan rumah itu tanpa menoleh. Ia berlari ke arah rumah Pak Anton, satu-satunya orang yang mungkin bisa mengerti apa yang sedang terjadi. Pak Anton adalah pekerja senior di rumah potong yang dulu pernah memperingatkannya agar tidak membuka ruangan kecil itu. Rumahnya tidak jauh, di Yujenggang. Rudy mengetuk pintu keras-keras. Pak Anton, tolong buka Pak. Ini Rudy. Pintu terbuka pelan. Wajah Pak Anton tampak letih. Matanya merah, seperti orang yang tidak tidur berhari-hari. Kamu, kenapa Rudy? Pak, saya lihat sendiri di rumah potong. Pak Jaya, dia bikin sesajen. Ada makhluk perempuan tinggi, rambutnya panjang banget. Dia minum darah, Pak. Dan dia, sebelum Rudy sempat menyelesaikan kalimatnya, Pak Anton menutup pintu cepat-cepat dan menariknya masuk. Diam, katanya dengan suara rendah tapi tegas. Kamu sudah lihat? Rudy mengangguk cepat. Pak Anton menatapnya lama, lalu berjalan ke dapur. Ia kembali membawa sebuah botol kecil berisi cairan kuning dan segenggam daun sirih. Mulai sekarang, kamu jangan tidur sendirian. Taruh ini di bawah bantalmu. Kalau kamu dengar tangisan anak kecil, jangan jawab. Sekali kamu jawab, dia akan tahu kamu mendengarnya. Rudy menelan ludah. Dia, maksudnya, Wig. Pak Anton tidak menjawab. Ia hanya menatap lantai. Aku dulu juga pernah lihat, tapi aku pura-pura gak tahu. Sekali kamu terlibat, kamu gak akan bisa lepas. Rumah potong itu bukan cuma tempat kerja, Ruth. Itu tempat tumbal. Rudy ingin bertanya lebih banyak, tapi suara di luar rumah membuat mereka berdua
terdiam. Ada yang berjalan di halaman pelan, berputar-putar, lalu berhenti tepat di depan pintu. Terdengar suara langkah kecil, disusul bisikan lirih, "Pak Anton, boleh aku masuk? Aku haus." Rudy memandang wajah Pak Anton. Lelaki tua itu pucat pasi. Ia mematikan lampu, menaruh jari di depan bibirnya agar Rudy diam. Dari balik jendela, bayangan tubuh kecil tampak melintas. Tapi bayangan itu aneh. Kepala dan bahunya seperti tergantung di udara. Kakinya tidak menyentuh tanah. Setelah beberapa menit, suara itu lenyap. Tapi daun pintu kini basah oleh cairan merah yang menetes ke lantai. Rudy ingin keluar, tapi Pak Anton menahannya. "Jangan sekarang, kalau kamu keluar, kamu akan dibawanya." Malam itu, mereka berdua tidak tidur. Suara-suara aneh datang silih berganti. Tawa anak kecil, langkah kaki di atap, dan sesekali bisikan perempuan di belakang jendela. Ketika fajar datang, Rudy melihat halaman depan rumah Pak Anton penuh dengan bulu ayam dan potongan sesajen terbakar. Di antara abu itu, ada seutas rambut panjang yang masih berasap. Keesokan harinya, kabar buruk datang. Salah satu pekerja rumah potong ditemukan pingsan di selokan belakang. Matanya terbuka tapi seluruh bola matanya putih, seperti orang kerasukan. Tubuhnya penuh darah, tapi tidak ada luka sama sekali. Pak Jaya berkata bahwa itu kecelakaan kerja. Namun, orang-orang kampung mulai berbisik. Malam sebelumnya, terlihat cahaya merah dari arah rumah potong. Rudy, yang kini hidup dalam ketakutan, berencana berhenti kerja. Ia datang ke rumah potong siang hari untuk mengambil barang-barangnya. Tapi saat ia berjalan ke ruang penyimpanan, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Pintu kecil yang biasanya terkunci, kini terbuka lebar. Dari dalam ruangan itu, keluar bau yang begitu tajam sampai membuat matanya perih. Baskom darah di tengah ruangan kini kosong. Tapi di dasar baskom itu ada sesuatu yang bergerak pelan. Tangan kecil, pucat, seperti tangan anak-anak, mencengkeram pinggir baskom dan tenggelam lagi ke dalam cairan gelap. Rudy mundur dengan tubuh gemetar. Ingin lari, tapi langkahnya terhenti ketika mendengar suara yang datang dari belakang ruangan. "Rudy," suara itu halus, seperti suara ibunya dulu memanggil, tapi diikuti tawa pelan yang membuat darahnya membeku. Dari balik kegelapan, muncul sosok perempuan dengan rambut panjang kusut, bajunya compang-camping, dan kulitnya seperti kulit busuk yang menempel di tulang. Matanya putih seluruhnya, mulutnya tersenyum lebar menampakkan gigi hitam penuh darah. Wewe Gombel melangkah mendekat. Dari perutnya terdengar suara tangisan anak-anak yang terperangkap, seperti ribuan jiwa yang meminta dilepaskan. "Kau buka pintuku, Rudy," katanya, dengan suara lirih namun bergema di seluruh ruangan. "Kau sudah mencium darahku. Sekarang, bagianmu sudah datang." Rudy berlari ke pintu, tapi pintu itu menutup sendiri keras sekali. Ia menjerit, menendang, memukul, tapi kuncinya tidak bergerak. Makhluk itu semakin dekat. Rambutnya menjulur seperti akar yang mencari mangsa. Salah satu helainya melilit kaki Rudy, menariknya ke tengah ruangan. Rudy menendang sekuat tenaga, berhasil lepas, dan mengambil pisau potong ayam di dekatnya. Dengan tangan gemetar, ia menebas arah rambut itu. Suara melengking tajam menggema. Udara tiba-tiba menjadi dingin, seperti berada di dalam freezer. Wewe Gombel mundur sambil tertawa panjang. Suaranya seperti jeritan anak kecil bercampur lolongan binatang. "Kau pikir bisa lari, manusia?" katanya. "Setiap tetes darah di tempat ini sudah kubayar. Sekarang tinggal giliranmu." Rudy berhasil membuka pintu dan keluar. Ia berlari tanpa arah, menembus halaman belakang yang penuh bulu ayam dan genangan darah. Di belakangnya, terdengar langkah-langkah lembut seperti anak kecil berlari di lumpur. Disusul tawa panjang yang semakin lama semakin jauh, lalu lenyap. Ia tidak berhenti berlari sampai mencapai jalan raya. Di sana ia pingsan, dengan wajah penuh darah dan tangan menggenggam potongan kain merah yang entah bagaimana menempel di bajunya. Kain yang sama seperti sesajen yang dulu ia lihat di dalam ruangan ketika ia sadar di puskesmas keesokan harinya. Tubuhnya penuh luka gores dan kuku-kukunya berdarah. Dokter mengatakan itu hanya halusinasi akibat trauma kerja. Tapi Rudy tahu apa yang ia lihat bukan mimpi. Dan ketika malam datang lagi,
Dari luar jendela rumah sakit, ia kembali mencium bau itu. Bau amis darah segar, disertai suara tangisan anak kecil yang memanggil namanya dari kejauhan. Ia tahu, Wewe Gombel belum selesai dengannya, dan rumah potong itu, meski tampak sepi di siang hari, tetap hidup di malam hari, berdetak dengan napas darah, menunggu bulan purnama berikutnya. Sudah seminggu Rudi tidak kembali ke rumah potong. Ia memutuskan berhenti bekerja tanpa pamit pada Pak Jaya. Sejak kejadian malam itu, pikirannya tidak pernah benar-benar tenang. Setiap kali menutup mata, bayangan sosok Wewe Gombel selalu muncul. Tinggi, rambut kusut panjang, dengan mata putih, dan tawa yang menggema di seluruh pikirannya. Rudi kini tinggal di rumah kontrakan kecil, dekat pasar. Siang hari, ia bekerja serabutan membantu mengangkat barang, agar pikirannya sibuk. Tapi setiap sore, bau itu kembali. Bau awalnya samar, seperti aroma logam yang terbawa angin. Lama-lama, makin pekat, bahkan meski ia menutup semua jendela, mencuci tangannya berulang kali. Bau amis itu menempel di kulit, di rambut, di seluruh tubuhnya. Seolah darah itu tak bisa lepas darinya. Malam pertama setelah pindah, Rudi bermimpi aneh. Ia berada di rumah potong lagi. Semua lampunya menyala terang, tapi tidak ada satupun orang di sana. Di tengah ruangan, ada baskom besar berisi darah yang mendidih pelan. Dari dalam baskom, muncul tangan kecil yang mencoba meraih keluar. Disusul wajah anak kecil yang pucat, matanya kosong, mulutnya terbuka tapi tidak bersuara. Di belakangnya berdiri sosok Wewe Gombel, menatap Rudi sambil tersenyum. "Kau sudah mencicipi darahku, Rudi," katanya dengan suara bergema. "Sekarang, darahmu adalah milik." Rudi terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Tangannya bergetar hebat. Ia mencoba menenangkan diri, tapi ketika menatap ke lantai, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti berdetak sejenak. Jejak kaki kecil, basah dan merah, berjejer dari jendela menuju ke arah tempat tidurnya. Sejak malam itu, hidupnya berubah menjadi mimpi buruk yang tak berkesudahan. Setiap malam, tepat pukul 12, ia mendengar suara ayam berkokok dari arah luar rumah. Padahal, tidak ada kandang ayam di sekitar situ. Lalu disusul suara tangisan anak kecil. Semakin lama semakin dekat. Kadang, bayangan kecil melintas di dinding kamarnya, seperti seseorang berjalan melewati cahaya. Pernah sekali, ia melihat tangan kecil mencakar dari balik bawah kasur, meninggalkan noda darah di lantai. Rudi mulai kehilangan kendali. Ia tidak tidur beberapa malam berturut-turut. Matanya merah, tubuhnya kurus, tapi pikirannya dipenuhi satu hal: mengakhiri ini semua. Ia tidak bisa lari. Apapun yang telah ia buka di rumah potong itu telah menandai dirinya. Ia akhirnya memutuskan untuk menemui Pak Anton lagi. Rumah Pak Anton kini tampak sepi dan gelap. Daun pintunya terbuka separuh, seolah pemiliknya tidak pernah menutupnya dengan benar. Rudi memanggil beberapa kali, tapi tak ada jawaban. Ia melangkah masuk perlahan. Bau dupa basi bercampur amis darah menyeruak ke hidungnya. Di ruang tamu, lampu gantung bergoyang pelan meski tidak ada angin. Di lantai ada mangkuk kecil berisi bunga kering, daun sirih, dan darah yang sudah mengering. Di dekatnya, Rudi melihat tulisan di dinding dengan darah. "Dia datang lewat bau. Jangan biarkan dia memanggil namamu." Jantung Rudi berdegup keras. Ia memanggil pelan, "Pak Anton," tapi suaranya menggema tanpa balasan. Ketika ia membuka pintu dapur, tubuhnya hampir ambruk. Di sana, Pak Anton duduk bersandar di tembok, tapi matanya putih seluruhnya, bibirnya pecah-pecah, dan tubuhnya kaku. Di lehernya tergantung kalung daun sirih yang sudah hitam. Rudi menahan napas, mundur perlahan, tapi tiba-tiba, kepala Pak Anton menoleh pelan ke arahnya. Dengan suara serak yang bukan miliknya, mulut itu berbisik, "Dia lapar lagi, Rudi. Kau harus kembalikan darahnya." Rudi menjerit dan berlari keluar rumah secepat yang ia bisa. Ia tidak tahu harus kemana, tapi di ujung jalan, ia melihat seseorang berdiri. Pak Jaya, lelaki itu tampak tenang, mengenakan pakaian rapi seolah tidak pernah terlibat dalam hal mengerikan apapun. "Rudi," katanya dengan nada lembut, "aku sudah bilang, jangan ikut campur. Sekarang semuanya sudah terlambat."
Apa yang kau lakukan, Pak? Teriak Rudy marah dan ketakutan. Dia bunuh orang, Pak Anton. Mat, itu semua karena pesugihanmu. Pak Jaya tersenyum samar. Pesugihan? Tidak, Ruth. Itu perjanjian. Aku hanya memberi apa yang dia mau. Tapi kau membuka pintunya sebelum waktunya. Sekarang dia tahu kau bisa mendengarnya. Rudy, dia, Pak Jaya menatapnya dengan mata kosong. Wewe Gombel tidak suka ditatap oleh orang yang belum siap. Setiap orang yang melihatnya langsung akan ditandai. Dia mencium darahmu, Ruth. Kalau kau tak serahkan pengganti, dia akan ambil kau. Rudy menggeleng, wajahnya penuh ketakutan. Saya enggak mau. Saya enggak mau mati seperti itu. Pak Jaya mendekat, menepuk pundaknya pelan. Tidak perlu mati, Ruth. Cukup bawa seseorang ke rumah potong malam ini. Satu saja, dia akan puas. Setelah itu, kau bebas. Rudy, Pak, itu gila. Tidak ada yang gila di dunia yang lapar. Jawab Pak Jaya tenang. Pilihannya cuma dua. Kau memberi darah, atau darahmu diambil. Rudy berlari meninggalkan Pak Jaya. Tapi suara langkah itu mengikutinya di belakang. Meski saat ia menoleh, Pak Jaya sudah menghilang. Malamnya, Rudy terkunci di rumah, menyalakan semua lampu, dan memegang pisau dapur di tangannya. Di luar, hujan turun deras. Suara petir menyambar berkali-kali. Tapi di sela bunyi hujan, ia kembali mendengar suara itu. Tangisan anak kecil. Semakin lama, suara itu berubah menjadi ketukan di pintu. Tok, tok, toki Rudy. Aku kedinginan. Suara itu lagi. Rudy menahan napas, berusaha tidak menjawab. Tapi tangisan itu berubah jadi teriakan marah. Pintu bergetar keras. Jendela terbuka sendiri, dan angin dingin masuk membawa bau amis yang luar biasa kuat. Darah segar mulai menetes dari atap, menodai lantai dan tangannya. Ia menatap ke atas dan melihat rambut panjang menjulur dari plafon, melilit kaki meja, merayap ke arahnya. Rudy menjerit, menjatuhkan pisau, dan berlari keluar rumah di tengah hujan. Ia berlari tanpa arah, basah kuyup, hingga tiba-tiba langkahnya berhenti di depan tempat yang paling ingin ia hindari. Rumah potong ayam itu. Bangunan itu kini gelap, tapi dari celah pintunya keluar cahaya merah temaram. Bau darah begitu pekat, sampai terasa seperti kabut. Rudy melangkah masuk perlahan. Lantai licin, penuh genangan merah tua. Di tengah ruangan, baskom darah itu kembali terisi penuh, mendidih perlahan, seolah menyambutnya. Di belakang baskom, berdiri sosok Pak Jaya, atau sesuatu yang menyerupainya. Matanya kosong, kulitnya pucat seperti mayat, dan dari dadanya menetes darah segar. Wewe sudah menunggu, katanya pelan. Kau datang juga, Ruth. Dari kegelapan di belakang, Wewe Gombel muncul. Rambutnya menjuntai sampai menyapu lantai. Matanya putih menyala di tengah ruangan, dan dari tubuhnya keluar banyak tangan kecil, seolah anak-anak yang terperangkap di dalamnya. Aku lapar, bisiknya sambil mendekat. Rudy mundur sambil berteriak, aku nggak mau, aku bukan tumbalmu. Tapi seolah ruangan itu hidup, pintu di belakangnya menutup sendiri dengan keras. Semua suara menghilang, hanya terdengar desiran napas makhluk itu dan suara darah menetes. Wewe Gombel mengulurkan tangannya ke arah Rudy. Kau sudah terikat, Rudy. Darahmu sudah kucium. Rudy menutup mata, menjerit, dan mengangkat pisau yang masih ia bawa. Ia menebas ke depan sekuat tenaga. Tapi tubuh makhluk itu menghilang, seperti kabut. Tiba-tiba, rambut panjang melilit lehernya, menariknya ke arah baskom darah. Wajahnya hampir menyentuh permukaan cairan pekat itu, ketika tiba-tiba, semua lampu padam. Hening. Yang terdengar hanya satu suara-suara tawa anak kecil, lirih tapi memecah udara. Keesokan paginya, warga menemukan rumah potong itu terbuka. Di dalamnya hanya ada baskom besar berisi darah segar yang masih hangat. Tak ada jasad, tak ada jejak perkelahian. Tapi di dinding tertulis dengan darah segar, darahnya sudah kembali. Sejak malam itu, rumah potong ayam di Klaten ditinggalkan. Tak ada satupun orang berani mendekat. Tapi orang-orang yang lewat malam hari masih sering mencium bau amis yang menyengat, dan kadang mendengar suara tangisan anak kecil dari dalam gedung. Dan di bulan purnama berikutnya, ketika kabut turun tebal, seseorang bersumpah melihat sosok perempuan berambut panjang berdiri
di depan pintu rumah potong, memeluk sesuatu di pelukannya. Seorang anak kecil yang menangis pelan. 2 bulan setelah hilangnya Rudy, rumah potong ayam di Klaten tetap ditinggalkan. Pemerintah desa sempat mengutus beberapa orang untuk membersihkan tempat itu. Tapi setiap kali ada yang masuk, selalu terjadi hal aneh. Mesin pemotong ayam yang sudah dilepas tiba-tiba berputar sendiri. Air di saluran pembuangan berubah merah pekat. Dan setiap malam, dari arah dalam bangunan itu, terdengar suara langkah kaki disertai tangisan lirih anak kecil karena terlalu sering menimbulkan kegaduhan. Akhirnya tempat itu dipagari dan dipasangi plang bertuliskan dilarang masuk, bahaya. Tapi, sebagaimana tempat terlarang lainnya, larangan justru membuat banyak orang penasaran. Salah satunya adalah Sinta, seorang jurnalis muda asal Solo. Ia datang ke Klaten untuk menulis artikel tentang bangunan-bangunan terbengkalai yang menyimpan kisah mistis. Awalnya, Sinta tidak percaya dengan cerita warga. Ia berpikir semua itu hanya tahayul agar orang-orang tidak mendekati tempat berbau darah dan penyakit. Namun semakin banyak ia menggali, semakin aneh fakta-fakta yang muncul. Ia menemukan laporan polisi tentang 3 orang pekerja rumah potong yang hilang tanpa jejak, termasuk seorang pria bernama Rudy Santoso. Ada juga saksi warga yang mengaku sempat melihat sosok wanita tinggi, berambut panjang, berdiri di depan gerbang saat bulan purnama, dengan mata menyala seperti api. Sinta yang terbiasa skeptis mulai tertarik. Ia bertekad untuk datang langsung ke tempat itu malam hari, membawa kamera dan perekam suara. Sore itu, ia tiba di lokasi bersama temannya, Bayu, seorang fotografer. Udara di sekitar rumah potong terasa lembab dan aneh. Bau amis masih terasa, meski bangunan itu sudah kosong lama. Dindingnya menghitam, sebagian roboh, dan rumput liar tumbuh sampai menutupi pintu belakang. Bau darahnya masih kecium, ya, kata Bayu, menutup hidung. Sinta mengangguk sambil menyalakan senter. Katanya, mereka dulu motong ayam sampai ratusan ekor setiap hari. Bisa jadi baunya nempel di lantai. Tapi, yang mereka tidak tahu, bau itu bukan sekadar sisa darah ayam. Ada sesuatu yang lebih pekat, lebih busuk, seolah berasal dari tanah yang haus darah. Mereka masuk lewat celah jendela yang pecah. Dalam ruangan utama, semua peralatan sudah berkarat. Lantai dipenuhi bekas genangan yang mengering seperti noda merah tua. Sinta mulai merekam. Tanggal 12, pukul 8 malam. Saya dan Bayu sedang berada di dalam bangunan bekas rumah potong ayam di Klaten. Warga sekitar percaya tempat ini berhantu karena pesugihan darah. Tiba-tiba suara krak terdengar dari arah lorong belakang. Bayu menoleh cepat. Kamu dengar itu? Sinta mengangguk. Kayak langkah ya. Mereka berjalan pelan ke arah suara itu. Di ujung lorong ada pintu besi tua yang separuh terbuka. Di baliknya tampak tangga kecil menuju ke bawah tanah. Udara dari bawah terasa jauh lebih dingin dan lembab. Kayaknya ini ruangan penyimpanan, kata Bayu. Tapi Sinta menelan ludah. Ia merasa seperti ada sesuatu yang menatap dari bawah sana. Ketika mereka menuruni tangga itu, lampu senter mulai berkedip. Di dinding, tampak cap tangan kecil berwarna merah mengering. Ada yang baru, ada yang sudah lama, dan di bawah sana, mereka menemukan sesuatu yang tak pernah disebutkan warga. Ruangan itu sempit, tapi di tengahnya berdiri baskom besar dari tanah liat, masih utuh. Di sekitarnya tersusun beberapa sesajen busuk, kemenyan, bunga layu, dan kepala ayam yang sudah mengering. Di dinding belakang tertulis dengan darah. Darahnya untuknya, hidup untuknya. Bayu langsung ingin keluar. Gila, ini bukan tempat biasa, Sin. Kita cabut aja. Namun Sinta justru menyalakan kamera dan mendekat ke baskom. Kamu sadar nggak kalau darahnya masih basah? Katanya lirih. Bayu menatapnya. Apa? Sebelum sempat menjawab, permukaan darah di baskom itu bergejolak pelan. Seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Dari dalam cairan merah itu, muncul gelembung besar, diikuti suara anak kecil menangis lirih. Bayu, suara Sinta bergetar. Kamu dengar itu kan? Tiba-tiba suara tawa pelan
Terdengar dari arah belakang mereka, suara seorang perempuan, berat, serak, tapi mengalun panjang. Sinta menyorotkan senter, tapi yang terlihat hanya rambut panjang yang menggantung dari langit-langit. Rambut itu basah dan meneteskan darah. Dari bayangan dinding, sosok tinggi perlahan muncul. Tubuhnya membungkuk, kulitnya pucat keabu-abuan, dan matanya putih menyala. Dari punggungnya menjulur tangan-tangan kecil, seperti anak-anak yang berusaha keluar. Bayu langsung berteriak dan berlari ke tangga, tapi tangganya tiba-tiba tertutup sendiri dengan suara keras, seperti sesuatu di atas mendorongnya. Sinta menatap makhluk itu dengan tubuh gemetar. "Wik," gumamnya pelan. Makhluk itu tersenyum, memperlihatkan deretan gigi tajam penuh darah. "Kau datang membawa suara baru, Dirabaru," katanya. Sinta mundur, tapi di belakangnya sesuatu memegang kakinya. Tangan kecil keluar dari lantai tanah. Ia menjerit keras, menendang, tapi tangan-tangan itu makin banyak. Menariknya perlahan, Bayu mencoba menarik Sinta ke atas, tapi sesuatu mencakar punggungnya hingga robek. Ia menoleh, dan wajahnya langsung pucat pasi. Wewe Gombel sudah berdiri tepat di belakangnya, mengendus lehernya sambil berbisik, "Manusia selalu datang untuk melihat, tapi tak pernah siap untuk dilihat." Bayu berteriak dan mendorong Sinta naik ke tangga. Ia menatap makhluk itu dengan mata ketakutan, lalu mengangkat kamera dan melemparnya ke arah wajahnya. Seketika ruangan menjadi gelap. Suara tawa Wewe menggema, diikuti jeritan panjang Bayu. Sinta berhasil mendorong pintu dan keluar dari ruang bawah tanah. Ia berlari keluar bangunan tanpa menoleh lagi, terengah-engah, hampir kehilangan kesadaran. Dari belokan, terdengar suara kaki kecil berlari-lari di lantai, diiringi suara lirih anak-anak yang memanggil namanya. "Sinta, Sinta, jangan tinggalkan kami." Ia terus berlari sampai jatuh di jalan beraspal depan rumah potong. Badannya bergetar, lututnya berdarah, tapi yang lebih menakutkan adalah di tangannya masih menetes darah segar, padahal ia tidak terluka. Keesokan harinya, warga menemukan Sinta duduk di pinggir jalan, menatap kosong ke arah rumah potong. Ia tidak bicara sepatah kata pun. Polisi datang dan mengevakuasi tempat itu lagi. Mereka menemukan kamera yang jatuh di ruang bawah tanah. Saat diperiksa, rekamannya berhenti di tengah-tengah. Tapi sebelum layar gelap, terlihat bayangan perempuan tinggi berambut panjang menatap ke arah kamera sambil tersenyum. Dan dari dalam video, terdengar suara lirih anak kecil yang berkata, "Bau darahnya belum cukup." Sejak hari itu, tanah di bawah rumah potong ayam di Klaten tidak pernah kering lagi. Selalu lembab, seperti meneteskan darah dari bawah bumi. Dan setiap kali hujan turun deras, orang-orang yang melintas bersumpah mendengar suara tangisan dari dalam tanah. Seolah anak-anak yang terjebak di sana masih memanggil, "Tolong, kembalikan darah kami." Sudah hampir 2 minggu sejak kejadian yang menimpa Sinta dan Bayu. Kabar itu menyebar cepat di Klaten. Warga menutup akses menuju rumah potong ayam. Tapi setiap malam, bau amis darah tetap tercium. Dari kejauhan, semakin kuat. Setiap kali bulan mendekati purnama, Sinta kini dirawat di rumah sakit jiwa di Solo. Tubuhnya tampak kurus dan pucat. Ia jarang bicara, hanya menatap ke arah jendela dan berbisik pelan setiap malam. Kadang, perawat mendengar ia menggumam nama seseorang, "Bayu, jangan tinggalin aku di bawah." Tapi yang paling menakutkan, tiap kali ada ayam yang disembelih di dapur rumah sakit, Sinta menjerit histeris dan berteriak, "Dia datang lewat bau darah, tutup pintunya." Sementara itu, di Klaten, desas-desus baru mulai muncul. Beberapa warga yang tinggal di sekitar lokasi rumah potong mengaku sering melihat bayangan seseorang berjalan di atap gedung pada malam hari. Yang lain mengatakan mereka mendengar suara mesin pemotong ayam hidup lagi, padahal listrik di sana sudah lama diputus. Namun yang paling mengguncang datang dari seorang petani bernama Pak Darmo, yang kebunnya berada tepat di belakang rumah potong itu. Suatu pagi, ia menemukan tanah di ladang jagungnya berubah menjadi merah kehitaman, lembab seperti lumpur yang baru disiram darah. Saat ia menggali dengan cangkul, ia menemukan tulang ayam yang aneh, bercampur dengan potongan tulang kecil manusia. Kabar itu membuat pihak desa akhirnya memutuskan
untuk memanggil Kiai Mukti, seorang sesepuh yang dikenal mampu menangani gangguan makhluk halus. Kiai itu datang bersama 2 santri muda, membawa air doa, kemenyan, dan kitab tua berwarna coklat. Saat mereka tiba di depan rumah potong, angin tiba-tiba berhenti. Udara terasa berat, dan burung-burung di sekitar pepohonan terbang menjauh. Kiai Mukti mengerutkan kening. Tempat ini bukan sekadar kotor, tapi sudah menyatu dengan darah, katanya lirih. Yang mereka beri makan bukan hanya wewe gombel, ada yang lebih dalam, sesuatu yang sudah menetas dari tanah. Mereka mulai menaburkan air doa di sekitar bangunan, tapi baru beberapa langkah masuk, salah satu santri menjerit. Dari bawah lantai retak, darah segar merembes keluar, mengalir di sela ubin seperti air hujan. Gusti Allah, gumam Kiai Mukti sambil membaca ayat-ayat pelindung. Namun semakin ia membaca, semakin keras suara tangisan anak-anak terdengar dari dalam tanah. Kami haus. Kiai Mukti menatap santrinya, ambil minyak kelapa dan bakar kemenyan di tengah ruangan. Kita harus buka ikatannya. Mereka menyalakan kemenyan dan duduk bersila. Asap putih naik pelan, memenuhi ruangan yang pengap. Kiai Mukti mulai melantunkan doa. Suaranya tegas tapi tenang. Tapi di tengah bacaan, angin besar tiba-tiba berhembus dari arah bawah tanah, meniup kemenyan hingga padam. Dari lantai muncul retakan besar. Darah mulai menyembur keluar seperti air mancur, mengotori dinding dan lantai. Santri berteriak, tapi Kiai Mukti tetap duduk tenang. Jangan takut. Ini cuma penampakan dari yang bersemayam di sini, katanya keras. Namun dari dalam kubangan darah itu, sesuatu mulai keluar. Wajah pucat anak kecil, matanya kosong, bibirnya membiru, diikuti suara serak perempuan tertawa panjang. Mereka yang lapar telah kutemukan, dan kau datang memberi doa, bukan darah. Sosok tinggi berambut panjang muncul dari kegelapan. Wewe gombel, tapi kali ini tubuhnya berubah. Tidak lagi seperti perempuan utuh, melainkan campuran daging dan tanggen-tanggen kecil yang menempel di sekujur tubuhnya. Setiap tangan menggenggam sesuatu, potongan ayam, pisau berkarat, dan bahkan potongan jari manusia. Santri yang melihat langsung pingsan. Kiai Mukti berdiri, menatap makhluk itu dengan tatapan tajam. Kau sudah menipu manusia dengan janji pesugihan, tapi darahmu tak akan berkuasa di tanah ini lagi, katanya. Wewe gombel menyeringai. Kau pikir bisa menghapus perjanjian yang ditulis dengan darah manusia? Ia mengangkat tangan, dan seketika ruangan dipenuhi suara jeritan anak-anak. Dari dinding muncul bayangan Rudi dan Pak Jaya. Wajah mereka hancur, tapi matanya masih terbuka. Mereka menatap Kiai Mukti dan berteriak bersamaan. Tolong kami, tolong, hentikan dia. Kiai Mukti menggenggam tasbihnya erat. Ia membaca doa dengan suara semakin keras, tapi setiap kali menyebut nama Tuhan, darah di lantai memercik ke arah wajahnya, membuat kulitnya melepuh. Makhluk itu menunduk, menatapnya dengan mata putih menyala. Dia bukan hanya aku sekarang. Darah kalian sudah menyatu dengan tanahku. Tanah bergetar, dinding rumah potong retak besar-besar. Dari setiap celah muncul tenggen-tenggen kecil yang meraih keluar, seperti anak-anak yang berusaha naik dari dalam kubur. Kiai Mukti tahu mereka bukan arwah biasa. Mereka adalah korban-korban pesugihan yang darahnya telah menjadi bagian dari tempat itu. Ia menumpahkan minyak kelapa ke tanah dan membakarnya. Api menyambar cepat, menyala terang, dan menyebar ke seluruh ruangan. Asap tebal memenuhi udara, suara tangisan dan tawa wewe gombel bergema bersamaan. Kau pikir api bisa menghentikan darah? Namun Kiai Mukti terus membaca doa, sampai akhirnya kobaran api memakan seluruh bangunan. Ia ditarik keluar oleh salah satu santri yang tersisa. Tubuhnya penuh luka bakar, tapi matanya masih menatap ke dalam api. Sudah, Kiai, sudah cukup, seru santrinya. Kiai Mukti menggeleng pelan. Belum selesai. Api ini hanya membakar kulitnya, tapi darahnya sudah hidup di tanah ini. Pagi harinya, warga menemukan sisa bangunan yang hangus. Hanya tersisa dinding arang dan besi berkarat. Tapi anehnya, tanah di bawahnya tetap basah,
Meski api sudah padam semalaman, ketika salah satu petugas menggali, tanah itu meneteskan darah segar, hangat, baru. Di antara puing, mereka menemukan tasbih Kiai Mukti yang sudah gosong dan kitab doa yang separuh terbakar. Di halaman depan, ada bekas telapak kaki kecil, seolah anak-anak berlari meninggalkan tempat itu. Malam berikutnya, warga kembali mencium bau amis yang sama. Beberapa orang bersumpah melihat kubangan merah di tengah puing bangunan, berdenyut pelan seperti jantung hidup. Dari dalamnya terdengar suara lembut perempuan, darahnya masih kurang. Dan di kejauhan, dari arah rumah sakit di Solo, seorang perawat mendengar Sinta tertawa di dalam kamarnya. Lalu berbisik sambil menatap keluar jendela, dia belum selesai. Darah itu masih memanggil. Bau amis kembali menyelimuti Klaten malam itu. Dan orang-orang yang lewat di dekat bekas rumah potong ayam mengaku melihat asap merah keluar dari tanah, membawa suara tangisan anak-anak yang kini terdengar semakin jelas, seperti mereka sudah semakin dekat ke permukaan bumi. Sudah 3 bulan sejak rumah potong ayam di Klaten terbakar. Orang-orang berharap semuanya berakhir setelah peristiwa itu, tapi harapan hanya tinggal harapan. Bau amis darah justru semakin kuat setiap kali malam tiba, terutama menjelang purnama. Udara di sekitar bekas bangunan itu berubah dingin dan berat, seolah tanah di sana masih hidup dan terus bernapas. Warga sudah tidak berani mendekat. Mereka bahkan menutup jalan menuju area itu dengan pagar bambu dan papan kayu besar. Tapi hal aneh terus terjadi. Hewan ternak mati mendadak. Sumur warga berubah keruh dan berbau anyir. Bahkan anak-anak kecil sering mengigau di malam hari sambil memanggil nama yang sama, Rudi. Di tengah kekacauan itu, muncul seseorang yang berani datang lagi ke tempat terkutuk itu. Putra, adik kandung Rudi. Ia tidak pernah percaya sepenuhnya pada kisah pesugihan. Tapi setelah bermimpi 3 malam berturut-turut melihat kakaknya berjalan di tengah genangan darah sambil memanggil namanya, ia merasa ada sesuatu yang belum selesai. Putra memutuskan untuk datang ke Klaten sendirian, membawa senter, air doa, dan sebilah pisau warisan ayahnya. Malam itu bulan purnama menggantung bulat sempurna di langit. Cahaya putihnya menimpa puing-puing rumah potong, membuat bayangan bangunan yang hangus tampak seperti tubuh raksasa yang bernafas pelan. Ketika Putra tiba di lokasi, udara tiba-tiba menjadi hening. Tak ada suara jangkrik, tak ada angin. Ia melangkah hati-hati melewati pagar bambu. Tanah di bawah kakinya masih lembab dan setiap langkah mengeluarkan bunyi seplek-seplek, seolah ia berjalan di atas lumpur basah. Tapi saat senter diarahkan ke bawah, yang dilihatnya bukan lumpur, melainkan darah. Putra menggigil. Ya, ini yang dibilang orang-orang. Namun rasa takutnya kalah dengan dorongan batin untuk menemukan kakaknya. Ia terus berjalan masuk, menembus reruntuhan yang kini hanya tersisa dinding gosong dan tiang patah. Di tengah bekas bangunan itu, ada kubangan merah yang berdenyut pelan, seolah hidup. Permukaannya bergelombang seperti napas makhluk yang sedang tidur. Saat Putra menatap lebih dekat, ia melihat sesuatu di dasar kubangan. Wajah seseorang, pucat, penuh darah. Matanya terbuka lebar. Itu Rudi, Mas. Suara Putra bergetar. Wajah itu menatapnya pelan. Mulutnya bergerak, tapi tidak ada suara yang keluar. Hanya darah yang terus mengalir dari sudut bibirnya. Tiba-tiba, tanah di sekelilingnya berguncang kecil. Dari balik kabut merah, muncul bayangan perempuan berambut panjang, berdiri di tepi kubangan. Suaranya berat dan parau. Kau datang untuk menggantikannya? Putra menatap dengan ngeri. Wajah perempuan itu tak utuh. Matanya putih, pipinya bolong, memperlihatkan tulang. Dan dari perutnya menjulur banyak tangan kecil yang bergerak-gerak, seperti bayi yang mencoba keluar. Ia tahu, inilah Wewe Gombel yang selama ini disebut-sebut. Aku datang untuk ambil saudaraku, kata Putra dengan berani. Meski tubuhnya gemetar. Kau sudah cukup mengambil korban. Hentikan ini. Wewe Gombel tertawa. Suaranya menggema seperti 1000 jeritan anak kecil. Cukup. Tidak ada yang cukup untuk darah. Pesugihan membuka pintu, tapi manusia yang terus memberi makan. Mereka datang dengan ketamakan,
Bukan aku yang memanggil mereka. Ia menatap Putra dengan mata putih yang berputar perlahan. Saudaramu menyerah pada darahku. Kini, darahnya menjadi bagian dariku. Kalau kau ingin membawanya pulang, beri aku pengganti. Satu darah baru. Putra menatap kubangan itu. Wajah Rudi masih di sana, seperti tenggelam dalam mimpi. Tidak, katanya tegas. Aku gak akan terusin dosa kalian. Aku mau selesain ini semua malam ini. Ia mengeluarkan pisau dari saku dan menggenggamnya erat. Kalau ini tentang darah, aku akan kasih darahku sendiri, tapi bukan untukmu. Putra menorehkan tangannya sendiri hingga darahnya menetes ke tanah. Aku serahkan ini untuk menutup perjanjian kalian. Wewe Gombel menjerit keras. Tanah bergetar hebat, udara mendadak panas. Kubangan darah bergolak seperti laut badai. Kau pikir bisa menghentikan darah dengan darah? Kau bodoh manusia. Tapi Putra tetap membaca doa yang ia hafal dari ayahnya. Ia meneteskan darahnya ke kubangan sambil terus berucap lirih. Semakin lama ia berdoa, semakin kuat getaran di tanah. Dari arah kubangan, tangan-tangan kecil muncul, ratusan jumlahnya, mencoba meraih ke atas. Namun, bukan untuk menyerang. Mereka justru seperti menahan sesuatu dari dalam. Suara anak-anak terdengar lagi. Kali ini tidak menjerit, tapi seperti memohon, bantu kami keluar. Wewe Gombel menunduk, tubuhnya bergetar hebat. Rambutnya melayang liar ke udara. Dan dari dalam tubuhnya, keluar wajah-wajah kecil, anak-anak yang selama ini terperangkap bersamanya. Mereka menatap Putra dengan mata kosong, lalu perlahan menghilang satu persatu menjadi asap putih. Makhluk itu berteriak marah. Tubuhnya retak seperti tanah kering. Kau lepaskan mereka. Mereka milikku. Putra menatapnya dengan air mata. Mereka bukan milikmu. Mereka cuma ingin tenang. Ia menancapkan pisau ke tanah di tepi kubangan. Darahnya menetes terakhir kali. Tiba-tiba, cahaya putih dari bulan purnama menyinari seluruh tempat itu. Angin berhembus kencang, dan suara jeritan Wewe Gombel berubah menjadi raungan panjang yang memecah langit malam. Tubuhnya terbakar oleh cahaya bulan, berubah menjadi abu hitam yang beterbangan, lalu lenyap. Kubangan darah berhenti berdenyut. Permukaannya perlahan mengering, dan di tengahnya, tubuh Rudi perlahan muncul ke permukaan. Utuh, tapi tak bernyawa. Putra berlutut, memeluk jasad kakaknya sambil menangis. Aku sudah datang, Mas. Semuanya udah selesai. Langit mulai cerah. Burung-burung mulai terdengar lagi. Rumah potong itu kini benar-benar sunyi. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama. Pagi harinya, warga menemukan Putra duduk di tengah puing, memangku tubuh kakaknya yang sudah kaku. Ia tampak tenang, tapi matanya kosong. Seperti seseorang yang sudah melihat hal yang tak bisa dijelaskan manusia. Ketika petugas datang menjemput, mereka melihat sesuatu aneh di tanah sekitar Putra. Tanah yang semula hitam gosong, kini berubah menjadi coklat kering, tanpa satupun bau amis darah. Tapi anehnya, di tempat di mana kubangan itu dulu berada, muncul titik kecil berwarna merah, seperti darah yang menetes dan tak mau hilang malamnya. Bulan purnama kembali menggantung di langit. Rumah potong ayam di Klaten kini benar-benar hancur. Tapi dari jauh, tepat di antara kabut sawah, warga mengaku melihat dua sosok berdiri di sana. Dua bersaudara berpakaian putih, berdiri saling berhadapan di bawah cahaya bulan, dan dari arah tanah terdengar bisikan lembut yang hanya terdengar sekali sebelum menghilang. Darahnya sudah tenang, tapi tanahnya masih ingat. Sejak malam itu, bau amis di Klaten menghilang. Namun setiap bulan purnama tiba, anjing-anjing masih menggonggong ke arah reruntuhan rumah potong ayam itu. Seolah mereka tahu, sesuatu di sana belum benar-benar mati.